hari ini, pagi ini udara begitu cerah. Dan beta juga yakin hati Bapak Ibu juga cerah. Beta juga pasti yakin Bapak Ibu siap menerima firman dan katong semua akan bikin akang di tengah-tengah ketumpung hidup. Bagian firman Tuhan hari ini Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25 ini menceritakan tentang manusia dan Taman Eden. Ketika katong membaca pasal ini atau ayat ini, katong bisa membayangkan bagaimana indahnya Taman Eden. Katong bisa melihat dan katong bisa menilai bagaimana keagungan dan kedahsyatan Tuhan atas ciptaannya. Kalau sekarang ini Taman Eden masih ada sampai sekarang ini, mungkin beta dan Bapak Ibu supi cari sudahlah katong selfie di akang. Karena begitu indahnya Taman Eden itu, begitu dahsyat keagungan dan kemuliaan Tuhan, Tuhan kasih akang for manusia lia akang. Tuhan mau supaya apa yang Tuhan kasih itu akan tetap terawat dan terjaga. Tuhan mau apa yang Tuhan kasih tetap ketong lihat akan dan terus melihat bagaimana kebaikan Tuhan bagi manusia. Tuhan kasih Adam ada di taman itu, Taman Eden, supaya dia menjaga. Tuhan hadirkan Adam supaya Adam memelihara taman itu. Hawa pun menerima tanggung jawab itu. Hawa tinggal di taman yang berlimpah-limpah dengan semua yang dia butuhkan. Adam tinggal di taman yang begitu indah. Siapa yang saya mau? Peter dan Bapak Ibu juga kalau disuruh tinggal pasti katong mau. Tapi yang menjadi pertanyaan ini, apakah katong mau jaga akang keseng? Dan Adam diperintahkan untuk menjaga merawat, tetapi Tuhan juga tahu Adam juga butuh penolong untuk menjaga taman itu, untuk menjaga apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menghadirkan seorang perempuan. Dan hari ini juga, dan katong juga harus mengakui bahwa perempuan itu penolong. Perempuan itu yang menjadi penolong laki-laki. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan memberikan penolong bagi Adam, seorang perempuan yang bernama Hawa. Don dua tinggal di Taman Eden, don dua dikasih kesempatan menikmati keindahan Taman Eden, don dua dikasih kesempatan menikmati apa yang akan mereka makan dan minum di Taman Eden itu. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah kesenangan mereka, di tengah-tengah rasa sukacita mereka, mereka lupa Tuhan dengan perintahnya. Dong lebih dengar iblis bilang. Dong lebih dengar apa yang iblis sampaikan kepada don dua, dan akhirnya pun dong mengikuti apa yang disampaikan kepada iblis, kepada mereka, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan Bapak Ibu jemaatku yang terkasih, ketika ketong mendengar, ketong tahu tentang perjalanan Adam dan Hawa, pengalaman-pengalaman Adam dan Hawa mungkin juga tidak sama dengan beta dengan Bapak Ibu. Tetapi ketika kejatuhan mereka, itu pasti ada sama dengan beta dengan Bapak Ibu. Pasti ada sama beta dengan Bapak Ibu. Kegagalan kehidupan Adam dan Hawa pasti juga seringkali beta dengan Bapak Ibu lakukan di tengah-tengah ketumpung hidup. Beta dan Bapak Ibu juga dikasih kesempatan sama Adam dan Hawa di tengah-tengah alam ciptaan yang begitu indah ini, di tengah-tengah alam yang bisa membantu dan menolong beta dan Bapak Ibu, tapi kadangkala ketong gagal sebagai orang-orang yang diutus untuk menikmati dan melihat keagungan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Katong gagal untuk memelihara dan menguasai akan alam ini dengan tanggung jawab yang Tuhan bilang. Katong jaga alam ini, Tuhan kasih kebebasan for katong untuk jaga. Tapi ketika katong jaga, bukan dengan katong pun mau, dengan katong pun suka, tapi dengan apa yang Tuhan pun suka dan Tuhan pun mau. Bapak Ibu, kalau katong lihat katong pun kehidupan sekarang ini, beta mau bilang beta dan Bapak Ibu diciptakan bukan sebagai pelancong yang duduk hanya dan menikmati, yang duduk hanya dan menikmati kesenangan dan tidak memelihara apa yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu. Beta dan Bapak Ibu bukan sebagai pelancong di dunia ini,
Tapi ada tanggung jawab yang harus beta dan Bapak Ibu lakukan. Salah satunya memelihara alam ini. Bagaimana ketong memelihara alam ini? Kadangkala Bapak Ibu, beta dan Bapak Ibu diciptakan segambar dengan Tuhan supaya ketong bisa lihat alam ini. Beta dan Bapak Ibu diberikan akal, beta dan Bapak Ibu diberikan perasaan, beta dan Bapak Ibu diberikan kasih. Supaya dengan semua itu ketong bisa melihat alam ini. Ada akal, ada perasaan, ada kasih. Ketika ada dan melakukan tanggung jawab untuk memelihara alam ini. Tapi kadangkala ketong yang mampu bikin itu. Ketong mau menjaga alam bagaimana? Kadangkala ketong lebih mementingkan ketong pun kepentingan. Datang ujang, buang sampah di selokan sah. Sento yang don di bawah tuh mau banjir kah? Mau taprop di dalam got kah? Air mau masuk di dompung rumah kah? Ketong sih pikir itu. Yang penting ketong pun got bersih. Itu kadangkala seperti itu. Ketong menjaga alam, tapi ketong mementingkan diri sendiri, itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kadangkala juga ketong pembuka pintu bersih, ketong buang sampah di orang lain pembuka pintu. Itu juga terjadi. Dan beta dan Bapak Ibu juga pernah mungkin mengalami dan melihat itu. Ketong jaga alam tapi mementingkan diri sendiri dan tidak ada punya kasih, tidak ada punya perasaan. Kasih sayang itu sudah tidak ada lagi. Yang cuma ada apa Bapak Ibu? Kasih tinggal. Saya ada kasih lagi, kasih sayang yang ada lagi. Yang ada cuma kasih tinggal. Yang ada cuma apa lagi Bapak Ibu? Kasih biar. Yang ada lagi apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu kasih apa lagi? Kasih rusak. Itu saja yang ada dalam ketumpung hidup. Kasih tinggal, kasih biar, kasih rusak. Mau dengan semau, beta dan Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Walaupun akan cuma sedikit sah. Mau sedikit kah banyak tetap judul kasih rusak. Mau sedikit atau banyak tetap judul kasih biar. Dan kalau konteks semacam itu, bagaimana ketong bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu untuk bisa melakukan tanggung jawab beta dan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, ketong segambar dengan Allah bukan hanya duduk-duduk saja, tapi mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu. Kalau polusi udara, terjadi banjir, siapa yang rugi? Beta dan Bapak Ibu juga rugi. Dampaknya for beta dan Bapak Ibu. Untuk itu ketika ada tanggung jawab yang Tuhan kasih, dengan peranan Roh Kudus dalam hati dan pikiran beta dan Bapak Ibu, mari ketong bikin akang. Jaga alam ini. Supaya kalau terjadi sesuatu, kalaupun terjadi sesuatu, jangan ketong salahkan Tuhan. Tanya dulu, ketong kasih baik akan alam ini atau ketong kasih rusak alam ini. Untuk itu Bapak Ibu mari ketong tetap ada dan pasti ketong mengharapkan cuaca seperti ini di hari besok dan seterusnya. Ketong tetap berdoa, tetap dalam perlindungan Tuhan dan catatan firman Tuhan di hari ini. Mari ketong jaga alam ini. Mari ketong bertanggung jawab dengan perintah yang Tuhan kasih. Lalu mari ketong sadar diri supaya ketong bikin sesuatu bukan hanya untuk kepentingan ketong diri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Supaya Taman Eden itu tetap ada dan mengelilingi ketumpung hidup. Bukan saja dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat atau di mana saja berada. Kalau ketong bikin apa yang Tuhan mau, berarti ketong pun juga akan menikmati sukacita di tengah-tengah kehidupan ketong satu demi satu, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan sayang ketong semua. Amin.